Halo semua, kami mahasiswa dari kampus Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Kelompok 5, Kelas A Semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Budaya Lahan Kering, Pariwisata, dan Kepulauan. Dosen pengampu Bapak Yusuf Arianto MHK, SP M.Ling. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Deki Yomarson Albertino Bira. Yang kedua, Egidius Arabasa. Yang ketiga, Arwin Anin. Yang keempat, Apriansyah Suni. Yang kelima, Dinsa Sevivin Nenoban. Yang keenam, Yandri Umbu Eda. Yang ketujuh, Wanda Laustera. Yang kedelapan atau yang terakhir, Bilto Banamtuan. Oke baik, sekarang kami kelompok 5 akan presentasikan materi tentang Masterism dan Sustainable Tourism. Masterism atau pariwisata massal merupakan sebuah kegiatan kepariwisataan yang meliputi jumlah banyak orang dari berbagai tingkat sosial ekonomi. Pariwisata massal merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di mana pariwisatawan datang berbondong-bondong ke sebuah destinasi, dan situasi ini terjadi karena destinasi tersebut atau tempat wisata tersebut telah overexpose atau sudah banyak yang mengekspos tempat wisata tersebut. Yang berikut adalah karakteristik mass tourism. Yang pertama itu adalah jumlah pengunjung yang sangat besar dalam skala massal. Yang kedua itu fokus pada finansial dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu menekankan kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan. Yang keempat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, budaya lokal, dan masyarakat setempat. Yang kelima itu tidak selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi teman-teman, adapun kritik terhadap mass tourism. Mass tourism mendapatkan kritik karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, budaya lokal, dan masyarakat setempat. Beberapa kritik yang sering diajukan terhadap mass tourism meliputi yang pertama yaitu overcrowding. Maksudnya, jumlah pengunjung yang besar dapat menyebabkan kepadatan dan kerumunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan merusak pengalaman dari wisata itu sendiri. Misalnya, tempat wisata yang terlalu ramai dapat mengurangi kualitas lingkungan dan menciptakan tekanan berlebihan pada infrastruktur lokal. Kritik yang kedua yaitu environmental impact. Artinya, mass tourism dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem alami, polusi, dan kerusakan habitat flora dan fauna. Contohnya, penggunaan berlebihan air, energi, dan limbah dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Kritik yang ketiga yaitu cultural disruption. Ini berarti kepentingan komersial dalam mass tourism seringkali mengakibatkan perubahan budaya lokal dan hilangnya identitas budaya asli. Hal ini dapat mengakibatkan homogenisasi budaya, kehilangan tradisi lokal, dan penurunan nilai-nilai budaya autentik. Kritik yang terakhir yaitu economic leakage. Jadi sebagian besar pendapatan dari mass tourism seringkali tidak mengalir kembali ke masyarakat setempat, tetapi bocor ke perusahaan asing atau investor luar. Dampaknya teman-teman adalah terjadi ketimpangan ekonomi antara pelaku pariwisata dan masyarakat lokal, serta minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh komunitas setempat dari industri pariwisata yang sedang berkembang. Aplikasi mass tourism di Indonesia.
yaitu kerusakan lingkungan. Jumlah wisata yang besar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu seperti polusi, sampah, dan kerusakan ekosistem. Perubahan sosial seperti masuknya budaya asing, mengubur budaya lokal, ketimpangan ekonomi, manfaat ekonomi cenderung terkonstruksi pada perubahan besar dengan agen perjalanan, sehingga masyarakat lokal kurangnya mendapatkan keuntungan. Infrastruktur yang tidak memadai, jumlah wisata yang besar dapat melebihi kapasitas infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan akomodasi. Eksploitasi tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja yang besar dapat mengarah pada eksploitasi tenaga kerja bagi pekerja lokal. Ketergantungan pada pasar asing, industri pasar wisata cenderung bergantung pada pasar asing, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah jenis pariwisata yang hitungkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pariwisata serta melakukan penyesuaian yang relevan untuk minimalkan konsekuensi negatif tersebut. Sustainable tourism berupaya untuk menciptakan pengalaman wisata yang bertanggung jawab secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama dari sustainable tourism adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam, melestarikan budaya dan warisan lokal, serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat. Nah, teman-teman, selanjutnya kira-kira apa saja ya karakteristik sustainable tourism? Karakteristik sustainable tourism terdiri dari 6 poin utama. Yang pertama yaitu memperhitungkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pariwisata. Sustainable tourism mempertimbangkan dampak pariwisata pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Jadi teman-teman, dalam sustainable tourism ada semacam evaluasi efek seperti polusi, dampak sosial pada komunitas lokal, dan kontribusinya atau sumbangsi terhadap ekonomi yang diberikan. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu melakukan penyesuaian yang relevan untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Maksud dari melakukan penyesuaian yang relevan itu untuk mengurangi dampak negatif pariwisata. Hal ini mencakup kebijakan lingkungan, praktik ramah lingkungan, atau program pendidikan untuk wisatawan dan komunitas lokal. Lalu teman-teman, yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Sustainable tourism berusaha menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Contohnya teman-teman seperti air, udara, tanah, dan berbagai keanekaragaman hayati yang ada. Kemudian yang keempat yaitu melestarikan budaya dan warisan lokal. Jadi dalam penerapannya, sustainable tourism tetap mengutamakan pelestarian identitas budaya dan warisan lokal seperti tradisi, seni, arsitektur, dan praktik-praktik budaya yang unik. Lalu yang kelima yaitu memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat. Teman-teman, sustainable tourism dalam penerapannya tidak hanya melestarikan budaya dan warisan lokal, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat positif bagi masyarakat lokal. Dari sustainable tourism tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Dan ciri yang terakhir adalah mengedepankan pengalaman wisata yang bertanggung jawab secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Sustainable tourism menekankan pengalaman wisata yang bertanggung jawab secara ekologis. Maksudnya apa? Jadi itu harus memperhatikan dampak lingkungannya maupun dampak sosial dari segi dukungan komunitas lokal, dan juga ada pemberdayaan ekonomi lokal dan pengurangan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kritik terhadap sustainable. Yang pertama, definisi yang ambigu. Konsep pariwisata berkelanjutan memiliki definisi yang luas dan seringkali ambigu.
tidak ada kesepakatan universal mengenai kriteria dan indikator keberlanjutan yang jelas. Yang kedua, implementasi yang sulit. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik pariwisata seringkali sulit. Terdapat tantangan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Yang ketiga, fokus pada lingkungan. Sebagian besar definisi pariwisata berkelanjutan cenderung lebih menekankan pada aspek lingkungan. Dimensi sosial dan ekonomi kadang kurang mendapat perhatian yang seimbang. Yang keempat, bisa pada skala kecil. Pariwisata berkelanjutan seringkali diasosiasikan dengan skala kecil dan komunitas lokal. Namun, pariwisata berskala besar juga dapat menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Yang kelima, greenwashing. Beberapa pelaku pariwisata dapat melakukan greenwashing, yaitu mengklaim diri sebagai peristiwa berkelanjutan tanpa implementasi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan wisatawan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia. Sustainable tourism di Indonesia ini memiliki 5, yaitu yang pertama ada implikasi lingkungan. Implikasi lingkungan ini adalah konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi, kerusakan habitat, dan konsumen energi, serta mengolah limbah dan mendaur ulang lebih baik. Yang kedua ada implementasi sosial budaya. Pelestarian warisan budaya tradisional lokal meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk mengembangkan pariwisata yang sensitif terhadap budaya lokal kita. Yang ketiga ada implikasi ekonomi. Implikasi ekonomi ini pemerataan manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal, serta mengembangkan ekonomi yang lokal yang berkelanjutan, diversifikasi produk dan layanan pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Keempat itu adalah implikasi kelembagaan. Implikasi kelembagaan adalah perumusan kebijakan dan regulasi serta pariwisata untuk berkelanjutan, dan koordinasi kementerian dan pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat, serta mengembangkan kapasitas dan pelatihan bagi pelaku pariwisata, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Yang kelima itu implikasi pengalaman wisatawan. Implikasi pengalaman wisatawan itu adalah meningkatkan kualitas pengalaman wisata yang autentik dan bermakna, edukasi dan kesadaran wisatawan terhadap isu-isu keberlanjutan, pergeseran preferensi wisatawan ke arah pariwisata yang lebih bertanggung jawab. On scale alternative tourism atau pariwisata alternatif berskala kecil merupakan sebuah bentuk peristiwa yang lebih ramah lingkungan, sosial, budaya, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman destinasi dan komunitas setempat. Karakteristik pariwisata alternatif berskala kecil. Skala kecil, jumlah wisatawan terbatas dan disesuaikan dengan kapasitas destinasi. Fokus pada kualitas, lebih menekankan kualitas pengalaman wisatawan daripada kuantitas. Pelibatan masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengolahan pariwisata. Konservasi lingkungan, kegiatan wisatawan dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan, alam, dan budaya-budaya. Jenis-jenis pariwisata alternatif yang berskala kecil. Bagian pertama, ekowisata. Pariwisata yang berfokus pada konservasi lingkungan, alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Aktivitas wisata yang ramah lingkungan seperti pengamatan satwa liar, trekking, dan ekowisata bahari.
teman-teman, yang bagian kedua yaitu agrowisata. Pariwisata manfaat aktivitas pertanian sebagai daya tarik. Wisata dapat terlibat dalam kegiatan pertanian seperti memetik buah, memerah susu, atau belajar tentang proses produksi. Bagian ketiga yaitu desa wisata. Pariwisata menawarkan pengalaman hidup, lingkungan pedesaan wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal, mempelajari budaya, terlibat dalam aktivitas tradisional. Teman-teman, yang bagian keempat yaitu pariwisata budaya. Pariwisata yang fokus pada warisan budaya, seni, dan tradisi masyarakat lokal. Wisata dapat mengunjungi situs bersejarah, mengikuti festival budaya, atau belajar keterampilan dan tradisional. Yang terakhir yaitu pariwisata petualang. Pariwisata menawarkan aktivitas petualang seperti hiking, mendaki gunung, atau olahraga air.